Media Irak menilai peluang lolos Indonesia hanya 7%, jauh di bawah Irak dan Arab Saudi. Namun, kekuatan skuad diaspora membuat Garuda tetap berpotensi memberi kejutan. Pelatih Nova Arianto menegaskan, target Timnas U17 adalah pengalaman dan pembinaan, bukan trofi. Turnamen ini jadi ajang menghadapi lawan berkualitas dunia. Stefano Liripali akhirnya dipanggil kembali ke Timnas setelah lama absen di era Sintayong. Perubahan tempo Liga 1 dan pergantian pelatih jadi alasannya. Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo dikabarkan siap resmi menjadi bagian Timnas Indonesia. Kehadiran mereka akan menambah opsi serangan di level senior dan U23. Justin Hubner resmi bergabung dengan Fortuna Sittard dan siap membuktikan diri di Liga Belanda. Ia ingin memanfaatkan kesempatan bermain reguler untuk mempertahankan performa di Timnas Indonesia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Menjelang putaran keempat, Timnas Indonesia menjadi sorotan usai media Irak memprediksi peluang lolos Garuda hanya 7%. Angka itu jauh di bawah Irak yang diperkirakan memiliki 55% peluang dan Arab Saudi dengan 38%. Prediksi tersebut memicu reaksi dari pendukung Timnas Indonesia. Mereka menilai penilaian itu meremehkan perjuangan yang sudah dilalui skuad Garuda sejak babak pertama kualifikasi. Di bawah asuhan Sintayong, performa tim nasional dalam 2 tahun terakhir meningkat pesat, meski di 3 pertemuan terakhir dengan Irak di level senior selalu berakhir dengan kekalahan. Kini, komposisi pemain jauh lebih kuat. Di bawah Mister Gawang, ada Emil Audero, kiper berpengalaman dengan 176 laga di Serie A Italia. Lini belakang diperkuat Jay Itzes, Justin Hubner, Nathan Chuaon, dan Kevin Dix yang konsisten merumput di Eropa. Lini tengah diisi Joy Pelupesi dan Ivar Jenner. Ditambah upaya PSSI untuk menaturalisasi gelandang muda Jerman Laurin Ulrich. Di sektor depan hadir Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, serta striker Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans yang dikenal tajam. Tim juga didukung staf kepelatihan berkelas internasional termasuk Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Gerard van den Berg, 3 legenda Belanda yang pernah bermain di klub besar Eropa. Kekuatan Garuda tak hanya di lapangan. Koneksi Ketua Umum PSSI Erick Thohir di kancah sepak bola global menjadi nilai tambah, diperkuat dukungan supporter fanatik yang selalu memenuhi stadion. Secara nilai pasar, meski berada di peringkat 118 FIFA, market value Timnas Indonesia mencapai 606 miliar rupiah, tertinggi keempat di Asia. Label tim pelengkap bukan hal baru bagi Indonesia, namun sejarah kerap membuktikan ketika diremehkan, Garuda mampu menghadirkan kejutan. Dengan kombinasi pemain diaspora berkualitas, strategi matang, dan semangat juang tinggi, peluang Indonesia menembus Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menegaskan bahwa target utama timnya di Piala Kemerdekaan bukanlah mengangkat trofi, melainkan mengasah kemampuan pemain dan menambah pengalaman internasional. Turnamen yang berlangsung di Sumatera Utara pada 12 hingga 18 Agustus ini akan menghadirkan lawan-lawan berkelas, termasuk tim-tim dengan prestasi tinggi di ajang dunia dan Asia. Nova berharap para pemain memanfaatkan kesempatan ini untuk merasakan atmosfer laga melawan tim dengan kualitas jauh di atas rata-rata lawan di AFF atau Piala Asia. Menurutnya, suasana Stadion Sumatera Utara yang tanpa lintasan akan memberikan motivasi ekstra berkat dukungan penuh dari supporter. Piala Kemerdekaan juga dijadikan ajang untuk memberikan jam terbang internasional kepada pemain-pemain baru hasil pemantauan di Elite Pro Academy. Nova ingin mereka terbiasa menghadapi tekanan dan intensitas pertandingan di level yang lebih tinggi. Terkait pemain diaspora, dari 9 nama yang sempat dipanggil dalam pemusatan latihan di Bali awal Agustus, hanya 4 yang akhirnya bisa tampil di turnamen ini. Hambatan yang dihadapi meliputi masalah dokumen, izin dari klub, hingga perbedaan usia. Beberapa pemain terdapat dinaturalisasi karena orang tuanya tidak memiliki paspor Indonesia. Sementara ada yang kelahiran 2010 sehingga dianggap terlalu muda untuk kompetisi ini. Pemain Timnas U17, Putu Panji, mengungkapkan optimismenya. Ia menegaskan seluruh tim ingin memanfaatkan turnamen ini untuk mengasah kemampuan, menghadapi lawan kelas dunia, dan mempersiapkan diri agar kelak mampu bersaing di Piala Dunia. Dengan fokus pada pembinaan dan pengalaman bertanding, Piala Kemerdekaan menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi kuat bagi masa depan Timnas Indonesia U17.
Pertanyaan lama tentang mengapa Sintayong tidak pernah memanggil Stefano Lillipali ke timnas Indonesia akhirnya kembali mencuat. Padahal, gelandang serang berdarah Maluku itu tampil impresif di Liga 1, membawa Bali United juara, bahkan masuk daftar pencetak gol terbanyak saat membela Borneo FC. Meski banyak pihak, termasuk pandit sepak bola coach Justin, menyarankan pemanggilannya, Lillipali tak pernah masuk dalam skuad era Sintayong. Situasi berubah setelah kursi pelatih timnas Indonesia beralih ke Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu langsung memasukkan Lillipali ke daftar 32 pemain untuk pemusatan latihan di Bali, menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang. Lillipali pun masuk skuad final, bermain 6 menit saat menghadapi Cina, lalu tampil 30 menit melawan Jepang menggantikan Joy Pelupesi. Mantan penerjemah Sintayong di timnas Indonesia, Jeong Sekso, memberikan penjelasan soal alasan mantan pelatih itu tidak pernah melirik Lillipali. Menurutnya, meskipun statistik Liga 1 menunjukkan performa apik, Sintayong menilai ada perbedaan signifikan dalam tempo dan kecepatan antara pertandingan internasional dan Liga 1. Jeong menjelaskan, pada masa itu kecepatan permainan di Liga 1 masih rendah, sehingga pemain yang hanya terbiasa di kompetisi domestik akan kesulitan beradaptasi di level internasional. Perbedaan ini baru benar-benar terasa ketika pertandingan berlangsung, meski di sesi latihan mungkin tidak begitu terlihat. Kini, dengan perubahan di kursi pelatih dan meningkatnya tempo permainan Liga 1, Lillipali mendapat kesempatan kembali membela Merah Putih. Comeback ini menjadi momen penting bagi sang pemain untuk kembali menunjukkan kualitasnya di panggung internasional. Kabar hangat datang dari sepak bola nasional. 3 pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia disebut akan diumumkan pekan depan, menambah kekuatan lini serang skuad Garuda. Nama-nama yang santer disebut adalah Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo. Isi ini mencuat setelah akun media sosial Indonesia Abroad mengunggah pesan yang seolah memberi isyarat bahwa ketiga pemain tersebut siap berseragam merah putih dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya memang telah mengungkap bahwa proses naturalisasi untuk beberapa pemain baru sudah berjalan. Menurutnya, ada 2 tambahan pemain yang telah berkomitmen bergabung dengan posisi yang difokuskan pada sektor penyerang. Miliano Jonathans dan Adrian Wibowo dikenal sebagai winger kanan dengan kemampuan olah bola cepat dan penempatan posisi yang akurat. Kehadiran mereka dinilai dapat memperkaya variasi serangan Indonesia, terutama di sisi lapangan yang menjadi andalan dalam skema permainan modern. Sementara itu, proses naturalisasi Mauro Zylstra sudah berada di tahap akhir. Erick Thohir menyebut Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menandatangani persetujuan naturalisasi Mauro pada akhir Juli lalu. Saat ini, dokumen tersebut berada di DPR dan menunggu kelanjutan proses setelah masa reses berakhir pada Agustus. Erick menjelaskan bahwa Mauro diproyeksikan untuk menjadi bagian penting regenerasi lini depan timnas Indonesia. Pada tahap awal, ia akan memperkuat timnas U23 di ajang kualifikasi Piala Asia yang akan berlangsung di Sidoarjo pada September mendatang. Jika semua proses berjalan lancar, kehadiran Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo akan membuat opsi serangan timnas Indonesia semakin beragam. Langkah ini menjadi bagian dari strategi PSSI untuk mempersiapkan skuad yang lebih kompetitif, baik di level senior maupun kelompok umur menghadapi agenda internasional yang semakin padat. Bek timnas Indonesia Justin Hubner resmi memulai babak baru dalam karirnya bersama klub Fortuna Sittard di Liga Belanda. Keputusan ini ia ambil di tengah tren sejumlah pemain timnas diaspora yang memilih pulang ke Indonesia. Dari generasi yang sama dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk, hanya Hubner yang tetap bertahan di Eropa. Sementara Struijk musim ini memperkuat Dewa United di Liga 1. Hubner langsung mendapat tantangan besar dengan debutnya saat Fortuna Sittard menghadapi Go Ahead Eagles. Pemain kelahiran Den Bosch itu mengakui statusnya di Eropa berbeda jauh dibandingkan di Asia. Jika di Asia, namanya sudah dikenal luas sebagai pemain timnas Indonesia, di Belanda ia harus membangun reputasi dari awal. Sebelum bergabung ke Fortuna Sittard, Hubner sempat merumput di Jepang bersama Cerezo Osaka sebagai pemain pinjaman dan memiliki pengalaman bermain di Wolverhampton Wanderers U21. Bek muda ini menegaskan akan bekerja keras demi mendapatkan menit bermain yang cukup di klub barunya. Hubner mengaku sangat antusias memulai musim ini. Baginya, kesempatan bermain reguler adalah prioritas utama. Ia merasa sudah terlalu lama absen merasakan atmosfer pertandingan kompetitif dan kini ingin kembali fokus di lapangan.
Tentang perbedaan suasana di Indonesia dan Eropa, Hubner menyebut pengalamannya di tanah air jauh lebih intens. Ia mengaku di Indonesia mendapatkan status layaknya bintang, bahkan sulit berjalan-jalan dengan normal karena banyaknya penggemar yang mengenalinya. Di Eropa, ia kembali menjadi pemain muda yang harus membuktikan kualitasnya. Dengan ambisi besar dan tekad kuat, Justin Hubner siap menjadikan musim ini sebagai panggung pembuktian di level sepak bola Eropa, sekaligus mempertahankan performa terbaiknya untuk timnas Indonesia.